Desa yang terletak di kaki gunung itu, meskipun kecil dan sederhana, memiliki pesona yang khas. Dikelilingi oleh hutan lebat yang menjulang tinggi dan angin yang berbisik lembut di antara pepohonan, desa itu tampak damai di siang hari. Namun, malam hari ada sesuatu yang berbeda. Beberapa penduduk desa sering berbicara tentang hutan yang dihuni makhluk-makhluk gaib, terutama jin yang dipercaya tinggal di kedalaman hutan yang belum pernah dijelajahi. Meskipun begitu, cerita-cerita itu tidak pernah berhasil mengusik keberanian Rijal, seorang pemuda desa yang pekerja keras. Setiap pagi, Rijal pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar yang akan ia bawa pulang untuk membantu keluarganya. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita itu dan selalu merasa bahwa hutan adalah tempat yang biasa, seperti hutan-hutan lainnya. Ia melihatnya hanya sebagai sumber kehidupan dan tidak lebih dari itu. Suatu pagi yang cerah, ketika udara masih segar dan angin berhembus lembut, Rijal memutuskan untuk berangkat lebih awal. Ia membawa parang yang tajam dan sebuah karung besar untuk mengumpulkan kayu. Dalam perjalanan menuju hutan, langkah Rijal ringan tanpa rasa takut sedikit pun. Di sepanjang jalan, ia menyapa beberapa penduduk yang sedang membuka warung atau bekerja di ladang. Semua orang tampak sibuk dan tak ada yang memberi peringatan kepadanya tentang bahaya hutan. Semuanya tampak biasa saja. Namun, jauh di dalam dirinya, entah mengapa, ada perasaan tak nyaman yang mulai menyelinap. Rijal mencoba untuk mengabaikannya. Mungkin hanya perasaan saja, pikirnya sambil mempercepat langkah. Setelah berjalan cukup lama, Rijal tiba di tepi hutan. Udara di sini terasa lebih sejuk, dan bau tanah basah dari dedaunan yang baru rontok menyentuh hidungnya. Hutan ini lebih lebat dari hutan-hutan yang biasa ia jelajahi, dan pepohonan yang tinggi serta akar-akar yang menyembul dari tanah membuatnya terlihat seperti sebuah dunia lain yang tersembunyi. Namun, Rijal sudah terbiasa dengan hutan seperti ini, dan ia tahu jalur-jalur yang harus dilalui untuk mendapatkan kayu bakar yang banyak. Dengan percaya diri, ia melangkah masuk ke dalam hutan, berjalan melewati semak-semak yang rapat. Hutan ini memiliki suara khas, suara desiran angin yang menari di antara dahan-dahan pohon, serta suara burung-burung yang berkicau. Tidak ada yang aneh di awal perjalanan. Rijal memotong beberapa ranting kayu dengan parang dan mengumpulkannya ke dalam karung. Ia merasa puas karena kayu yang ia kumpulkan cukup banyak dan akan cukup untuk keperluan keluarganya. Namun, ketika ia mulai melangkah lebih jauh, semakin jauh dari desa, suasana mulai berubah. Hutan yang tadi terasa biasa kini tampak lebih gelap dan sepi. Suara burung yang tadinya meramaikan hutan kini lenyap, digantikan oleh sunyi yang menekan. Pohon-pohon besar semakin rapat, menyisakan sedikit ruang bagi cahaya matahari untuk menembusnya. Rijal berhenti sejenak, menatap sekelilingnya dengan rasa tak yakin. Ia merasa seolah ada yang mengawasi dari balik semak-semak, meskipun ia tidak melihat apapun. Teringat cerita-cerita yang sering ia dengar tentang makhluk halus yang hidup di hutan ini, perasaan cemas mulai menguasai dirinya. Ia menggelengkan kepala dan berusaha menepis perasaan itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, gumamnya pada diri sendiri, berusaha mengembalikan rasa percaya dirinya. Namun, meskipun ia berusaha tegar, langkah kakinya kini terasa lebih berat. Saat Rijal melangkah lebih dalam ke hutan, cuaca tiba-tiba berubah drastis. Langit yang sebelumnya cerah kini mendung gelap, dan angin yang tadinya lembut menjadi lebih kencang, berhembus dengan suara seperti teriakan. Rijal berhenti sejenak, menatap langit yang mulai berwarna kelabu. Ia merasa bingung dan sedikit khawatir, karena tanda-tanda hujan datang begitu cepat. Hutan yang semula terasa familiar kini berubah menjadi tempat yang lebih mengerikan, seolah alam ini memiliki kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan.
Tiba-tiba, hujan turun dengan derasnya, membawa angin yang semakin kencang. Rijal berlari mencari tempat untuk berlindung, akhirnya menemukan sebuah pohon besar yang cukup lebar untuk berteduh. Ia duduk di bawahnya, mencoba mengatur napas. Suara hujan yang deras mengalahkan suara lainnya, dan hutan yang semula tampak hidup kini berubah menjadi senyap. Rijal mengira hujan ini hanya sementara, dan ia menunggu di bawah pohon sambil melihat ke sekitar. Namun, meskipun hujan semakin deras, ia merasa seolah waktu berhenti di hutan itu. Ia mulai merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Waktu seolah berjalan sangat lambat, dan ia merasa hutan ini tidak hanya menahan hujan, tetapi juga menyimpan rahasia yang belum terungkap. Rijal berusaha mengusir rasa cemas yang semakin menguasai dirinya, namun entah mengapa, perasaan itu semakin kuat. Setelah beberapa lama berlindung, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, begitu ia melangkah, tiba-tiba ia merasa seolah jalan yang ia lewati tidak lagi sama. Jalan-jalan yang dulu ia kenal sekarang tampak asing, dan hutan ini mulai tampak seperti labirin yang tak bisa keluar. Apa yang sedang terjadi? Pikir Rijal dengan perasaan cemas yang terus meningkat. Ia mencoba untuk kembali ke arah semula, namun semakin ia berjalan, semakin ia merasa tidak menemukan jalan yang benar. Kaki Rijal mulai terasa lelah, dan ia menyadari bahwa ia telah tersesat di tengah hutan yang semakin gelap. Dengan rasa panik mulai menguasai dirinya, Rijal mencoba berteriak, memanggil nama-nama orang yang mungkin bisa mendengar suaranya, tetapi hutan tetap diam. Tak ada jawaban, tak ada suara apapun selain deru angin yang kencang dan suara hujan yang terus mengguyur tanah. Ia merasa semakin terjebak dalam kesunyian yang mencekam. Setiap kali ia mencoba mencari jalan keluar, pohon-pohon yang dulu tampak biasa kini tampak seperti menghalanginya, menutup jalan yang ia coba tempuh. Hutan ini seolah bergerak, menyembunyikan jalan keluar dari pandangannya. Rijal mulai merasa cemas dan bingung. Ia mulai berpikir apakah ini semua adalah kejadian yang tidak biasa. Mungkin ia telah memasuki suatu tempat yang tidak seharusnya ia masuki. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat bahwa hujan yang begitu deras itu tidak meninggalkan jejak di tanah. Tanahnya tetap kering, seolah hujan itu hanya ada di udara, tetapi tidak menyentuh bumi. Rijal merasa tubuhnya semakin lemas, dan dengan cepat, ia mencoba untuk mencari tempat berlindung, takut kalau-kalau ia jatuh pingsan di tengah hutan yang semakin asing ini. Namun, rasa takut yang menguasai hatinya membuatnya semakin gelisah, dan ia semakin merasa bahwa waktu berjalan sangat lambat. Setiap langkahnya terasa seperti langkah yang sia-sia, dan semakin lama ia berjalan, semakin jauh ia merasa dari tempat yang seharusnya ia kenal. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah, Rijal merasa sangat putus asa. Tubuhnya kelelahan, dan pikirannya mulai kacau. Ia merasa bahwa hutan ini bukanlah tempat biasa lagi, dan ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Setiap suara yang ia dengar terasa aneh, dan setiap gerakan di sekitar membuatnya semakin merasa terperangkap. Tiba-tiba, langkah kakinya terhenti. Dari balik semak-semak, muncul seorang pria tua dengan wajah ramah, mengenakan pakaian lusuh yang tampak tidak sesuai dengan cuaca yang buruk. Wajah pria itu tampak sangat tenang, seolah tidak terpengaruh oleh cuaca buruk atau ketegangan yang terasa di sekitar mereka. "Kamu tersesat, nak?" Pria tua itu bertanya dengan suara lembut, namun ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Rijal merasa ada kedalaman yang tidak biasa. Rijal yang kelelahan dan bingung merasa sedikit lega, namun rasa curiga tetap ada. "Iya, saya tersesat. Saya tidak tahu jalan pulang," jawab Rijal dengan napas yang terengah-engah. Pria tua itu tersenyum bijak dan berkata, "Ikuti aku, nak."
Aku akan membantumu keluar dari hutan ini." Rijal, meskipun merasa ragu, memilih untuk mengikuti pria tua itu. Ia merasa tak ada pilihan lain dan berharap seseorang bisa membantunya keluar dari tempat yang menakutkan ini. Namun, saat ia mulai mengikuti langkah pria tua itu, perasaan aneh mulai menyelimuti dirinya. Rijal mengikuti langkah pria tua itu dengan perasaan cemas yang semakin menggelayuti dirinya. Mereka berjalan melalui semak-semak yang lebih rapat, dan anehnya, jalan yang sebelumnya terasa asing kini tampak semakin terbuka. Rijal tidak bisa lagi melihat tanda-tanda kebingungannya, seolah-olah hutan itu mengubah jalannya menjadi lebih mudah, meskipun ia tahu jalan tersebut sebelumnya tidak ada. Hutan yang gelap tiba-tiba berubah menjadi lebih terang, dengan cahaya rembulan yang cukup untuk menuntun mereka melalui hutan yang seakan tak berujung ini. Rijal merasa aneh, tetapi juga ada rasa lega karena langkah pria tua itu tenang dan penuh keyakinan. Tidak ada suara burung, tidak ada bisikan angin, hanya langkah kaki mereka yang terdengar jelas di antara keheningan hutan. Namun, semakin mereka melangkah, semakin Rijal merasa ada yang ganjil. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ada sesuatu dalam setiap gerakan pria tua itu yang membuatnya semakin terperangah. Tiba-tiba, di tengah-tengah perjalanan, pria tua itu berhenti sejenak dan menoleh ke Rijal dengan tatapan tajam, seolah menilai sesuatu yang tersembunyi di dalam diri pemuda itu. "Kamu tidak perlu takut, Nak," katanya dengan suara yang serak, namun penuh kehangatan. "Kami hanya ingin membantumu." Rijal merasa tak nyaman mendengar kalimat itu, tapi ia memaksakan diri untuk tetap mengikuti pria itu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia hanya terlalu lelah dan mulai berhalusinasi. Akhirnya, setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggir hutan. Rumah itu tampak sangat sederhana, dengan dinding kayu yang agak rapuh, namun ada sesuatu yang aneh dengan tempat tersebut. Pintu rumahnya terbuka tanpa ada orang yang membukanya, seakan mengundang mereka untuk masuk. Di sekelilingnya, tanaman liar tumbuh subur, menutupi sebagian besar dinding rumah itu, memberi kesan bahwa tempat ini telah lama terlupakan. Namun, ada cahaya yang tampak memancar dari dalam rumah, mengundang rasa penasaran Rijal. Pria tua itu melangkah dengan tenang menuju pintu rumah dan membukanya. "Masuklah, Nak. Ini rumah kami," kata pria itu dengan suara yang lembut namun penuh kepercayaan. Rijal, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa curiga, merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Tubuhnya yang lelah dan perasaan bingung membuatnya memutuskan untuk masuk. Begitu melangkah masuk, Rijal disambut oleh suhu yang jauh lebih hangat daripada udara dingin yang ada di luar. Ruangan itu tampak sederhana, dengan furnitur kayu yang terlihat sangat tua dan usang. Namun ada perasaan nyaman yang aneh menyelimuti seluruh ruangan. Sebuah meja kayu besar di tengah ruangan dipenuhi dengan makanan yang terhidang. Bau masakan yang menggoda hidung membuat Rijal merasa lapar, dan tiba-tiba ia menyadari bahwa perutnya telah lama kosong setelah berjam-jam terjebak di hutan. Namun, meskipun rasa lapar mulai menguasainya, ada perasaan tak wajar yang menyertai setiap gerakan di dalam rumah itu. Suasana yang tampak biasa, namun ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, yang membuat Rijal merasa bahwa ia tidak sedang berada di tempat yang biasa. Di dalam rumah, selain pria tua itu, ada seorang wanita muda yang duduk di samping meja, bersama dengan dua anak kecil yang sedang bermain di sudut ruangan. Mereka semua tampak ramah dan menyambut Rijal dengan senyum yang hangat, seolah-olah mereka sudah lama menunggunya. "Silakan duduk, Nak. Kami sudah menyiapkan makan malam untukmu," kata wanita muda itu dengan suara lembut. Rijal merasa canggung, namun rasa lapar yang sudah memuncak membuatnya melupakan rasa curiganya.
Ia duduk di kursi yang disediakan dan memperhatikan keluarga yang ada di depannya. Keluarga itu tampak sangat berbeda dari orang-orang desa yang biasanya ia kenal. Meskipun mereka tersenyum ramah, ada sesuatu yang aneh dengan mata mereka. Mata mereka tampak lebih tajam, lebih dalam, seolah ada rahasia besar yang mereka simpan, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Rijal menundukkan pandangannya dan berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Wanita muda itu mulai menyajikan hidangan yang tampak sangat menggugah selera. Ada nasi yang harum, daging panggang yang tampaknya sangat empuk, dan sayuran segar yang tampaknya baru dipetik. "Makanlah, nak, kau pasti sangat lapar," kata pria tua itu sambil menatap Rijal dengan tatapan yang sangat tajam namun penuh kasih sayang. Rijal, meskipun hati kecilnya masih merasa ragu, akhirnya mengambil piring dan mulai menyantap hidangan tersebut. Makanan itu terasa enak, sangat enak, bahkan lebih enak daripada makanan yang pernah ia cicipi sebelumnya. Namun, ada rasa aneh yang terpendam dalam setiap suapan. Rasanya seperti ada campuran rasa manis yang tak biasa, dan meskipun tubuhnya merasa kenyang, rasa lapar dalam dirinya seolah tidak pernah terpuaskan. Ia terus makan, terbuai oleh rasa lapar yang menggoda, hingga tak menyadari bahwa ia mulai melupakan perasaan curiganya. Selama mereka makan, Rijal tidak bisa berhenti memandang keluarga itu. Ada sesuatu yang sangat menonjol dalam diri mereka, namun ia tidak tahu apa itu. Wanita muda itu berbicara lembut sambil sesekali tersenyum, namun Rijal merasa bahwa senyum mereka tidak sepenuhnya tulus. Anak-anak kecil itu tampak begitu tenang, bahkan terlalu tenang untuk usia mereka, seperti mereka sudah sangat lama hidup dalam kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. "Kalian tinggal di sini lama?" tanya Rijal setelah beberapa saat, mencoba memecah keheningan yang kian tegang. "Kami sudah lama di sini," jawab pria tua itu dengan tenang. "Ini rumah kami, tempat yang aman dari dunia luar." Rijal mengangguk, merasa tidak ada gunanya menanyakan lebih jauh. Suasana yang aneh ini membuatnya semakin bingung. Ia mencoba untuk meyakinkan diri bahwa semua ini hanya karena rasa lelah dan lapar yang semakin menguasai dirinya. Namun, perasaan aneh itu tetap ada, melingkupi setiap sudut ruangan. Ketika ia selesai makan, pria tua itu berkata, "Tidurlah di sini malam ini, nak. Kami akan menunggu pagi untuk mengantarmu pulang." Rijal yang sudah sangat kelelahan hanya bisa mengangguk. Rasa cemasnya mulai mereda, digantikan oleh rasa kantuk yang mendalam. Ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah dilepaskan dari beban yang menekan, dan ia merasa begitu tenang. Tanpa pikir panjang, Rijal berbaring di tempat yang disiapkan untuknya, dan dalam hitungan detik, ia tertidur lelap, meskipun perasaan gelisah yang samar masih ada di benaknya. Namun, tengah malam, Rijal terbangun dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Ia merasakan udara yang dingin, meskipun tadi malam sangat hangat. Cahaya dari lampu yang tadinya temaram kini terasa semakin terang, seolah-olah ruangan itu tidak pernah gelap sama sekali. Ia mendengar suara-suara aneh, bisikan halus yang datang entah dari mana, tetapi tidak bisa dipahami. Suara itu seperti suara orang yang sedang berbisik-bisik dalam bahasa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Rijal merasa gelisah, dan ia berusaha untuk bangun dari tempat tidurnya. Namun, tubuhnya terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Saat ia berhasil duduk, ia melihat melalui jendela bahwa keluarga itu telah berdiri di luar rumah, menghadap ke langit yang gelap. Tangan mereka terangkat ke atas, seperti sedang melakukan sesuatu yang tidak biasa. Gerakan mereka sangat teratur, sangat kaku, dan seolah-olah mereka sedang mengikuti sebuah ritual yang sudah berlangsung lama. Rijal merasakan jantungnya berdegup kencang.
Ia merasa ada yang salah dengan keluarga itu, dan perasaan takut mulai merayapi dirinya. Ia berusaha untuk menyusup keluar dari rumah, tetapi kaki dan tangannya seolah terikat, tidak bisa bergerak. Rijal merasa tubuhnya begitu terikat, dan meskipun ia berusaha keras untuk bergerak, tubuhnya tidak mau patuh. Rasa takut mulai meresap dalam dirinya, lebih dalam dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berusaha untuk berteriak, memanggil keluarga yang berada di luar, tetapi suaranya terbungkam, seakan terperangkap dalam rongga dada. Jantungnya berdegup kencang, dan ketakutan mulai menguasai seluruh dirinya. Matanya menatap dengan penuh kecemasan, memperhatikan gerakan-gerakan aneh keluarga tersebut di luar. Mereka terus melakukan ritual itu dengan tangan terangkat tinggi ke langit, seolah sedang memanggil sesuatu yang jauh lebih besar dari manusia. Rijal berusaha melawan ketakutannya, mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya mimpi atau halusinasi. Namun, perasaan yang datang begitu nyata, dan setiap detik yang berlalu semakin memperburuk kegelisahannya. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha bangun dari tempat tidurnya dan melangkah menuju pintu. Namun, tubuhnya terasa semakin lemas dan ia hampir jatuh, merasa seolah langkahnya tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Di tengah rasa putus asa itu, tiba-tiba suara pria tua itu terdengar, datang dari arah luar rumah. "Kamu tidak bisa pergi, Nak," katanya dengan nada yang lebih berat dan lebih dalam dari sebelumnya. Rijal terkejut mendengarnya, tetapi kata-kata itu mengandung sesuatu yang menakutkan, seakan-akan sudah ada perjanjian tak terlihat yang mengikatnya pada tempat itu. Ketika Rijal berusaha membuka pintu, ia merasa ada sesuatu yang menghalangi. Pintu itu terasa berat, seolah ada kekuatan lain yang menahannya. Ia berusaha lebih keras, namun tetap tidak bisa membukanya. Kepanikan semakin melanda dirinya, dan ia mulai berlari ke arah jendela, berharap bisa melarikan diri melalui sana. Namun, begitu ia mencapai jendela dan menatap keluar, ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan. Keluarga itu sekarang berdiri lebih dekat. Wajah mereka tampak seperti bayangan yang kabur di bawah cahaya rembulan. Mata mereka kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. Mereka tidak lagi tersenyum atau berbicara, tetapi hanya berdiri diam, memandangi Rijal dengan tatapan kosong yang membuat darahnya membeku. Di tangan mereka, ada benda-benda yang tidak bisa ia kenali, benda-benda yang tampak seperti simbol-simbol aneh, seperti ritual yang sedang berlangsung. Tiba-tiba, salah satu dari anak-anak kecil itu melangkah maju, matanya merah menyala, dan suaranya terdengar seperti bisikan yang datang dari tempat yang sangat jauh. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami," katanya dengan suara yang tidak seperti anak-anak. Suara itu begitu dalam, penuh dengan kekuatan yang membuat tubuh Rijal terhuyung. Rijal merasa dunia sekitarnya mulai berputar, dan ia hampir terjatuh ke lantai. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Rijal berteriak dengan suara parau, berusaha keras untuk mempertahankan kesadarannya. Namun, suaranya seolah tidak bisa keluar dari mulutnya, tenggelam dalam kegilaan yang mulai merasuki pikirannya. Pada saat itu, pria tua itu kembali muncul di depan pintu dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Wajahnya tidak lagi terlihat ramah, tetapi seperti wajah seseorang yang telah melalui banyak zaman, yang menyimpan rahasia-rahasia kuno yang tak bisa dipahami oleh manusia biasa. "Kamu tidak bisa lari, Nak," pria tua itu berkata dengan suara yang jauh lebih dalam, seolah-olah seluruh ruang di sekitarnya bergema. "Ini adalah tempat kami, dunia kami. Kamu telah masuk ke dalamnya dan tidak bisa kembali." Rijal terkejut dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Apa yang dimaksud pria tua itu? Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Mengapa mereka begitu aneh?
Semua pertanyaan itu berkecamuk dalam pikirannya, tetapi ia tidak bisa menemukan jawabannya. Matanya menatap pria tua itu dengan penuh ketakutan, namun pria itu hanya tersenyum, senyum yang kosong dan menyeramkan. "Kami adalah penjaga hutan ini, Nak," pria tua itu melanjutkan. "Kami adalah makhluk yang telah lama hidup di sini, jauh sebelum manusia datang ke tempat ini. Kamu tidak sengaja melangkah ke wilayah kami, dan sekarang kamu terikat di sini." Rijal merasa dunia di sekitarnya mulai berputar lebih cepat, tubuhnya terasa berat, dan kakinya hampir tidak bisa menahan tubuhnya yang semakin lemas. "Tidak, aku harus keluar," Rijal berteriak dengan suara yang putus asa, berusaha untuk melawan kekuatan yang tak terlihat itu. Namun, semakin keras ia berteriak, semakin dalam ia terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa dipahami. Keluarga itu mendekat lagi, dan saat mereka mendekat, Rijal merasa udara di sekitarnya menjadi semakin dingin, seolah-olah ia berada di suatu tempat yang jauh di luar dunia nyata. Rijal merasa tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan yang sangat besar. Ia tidak bisa melawan, tidak bisa bergerak, dan setiap kali ia mencoba untuk berteriak atau melawan, tubuhnya semakin lemah. Dengan mata yang terpejam, ia merasa seperti dikelilingi oleh ribuan tangan yang tak terlihat, menariknya semakin dalam ke dalam dunia yang tidak ia kenal. Suara keluarga itu terdengar semakin jelas, dan Rijal merasa ada kekuatan yang menguasai dirinya, seolah-olah ia telah berada dalam cengkraman makhluk-makhluk itu yang tak dapat dilawan. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami," suara anak-anak itu bergema dalam pikirannya. "Kami akan menjaga tubuhmu, tetapi jiwamu akan tetap menjadi milik kami." Rijal merasakan tubuhnya semakin tidak terkendali, seolah setiap tulangnya mulai lepas dari tubuhnya. Matanya yang terpejam hanya bisa merasakan perubahan yang begitu aneh, seperti ia sedang berada di tempat yang sama sekali berbeda. Dalam keadaan setengah sadar, Rijal mendengar suara pria tua itu berbicara dengan tenang. "Kamu tidak akan bisa keluar lagi. Kamu adalah bagian dari kami, bagian dari alam ini. Dan mulai sekarang, kamu akan tinggal bersama kami, tak akan ada lagi jalan keluar." Rijal merasa seluruh tubuhnya mulai terlepas, dan saat ia membuka mata, ia melihat dunia yang sepenuhnya berbeda. Ketika Rijal akhirnya membuka mata sepenuhnya, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat asing. Tidak ada lagi rumah atau hutan yang dikenalnya, yang ada hanyalah kegelapan yang begitu pekat, seolah-olah dunia ini tidak pernah menyentuh cahaya matahari. Ia merasa terjebak, terperangkap dalam dimensi yang tidak bisa dijelaskan, dengan makhluk-makhluk yang mengawasinya dari segala arah. Namun, yang paling mengejutkan adalah dirinya sendiri. Tubuhnya tidak lagi seperti manusia biasa. Kulitnya tampak pucat dan keras, seperti batu. Matanya berubah menjadi hitam pekat, tidak ada cahaya sama sekali. Rijal menyadari dengan terkejut bahwa ia kini telah menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang telah dipenuhi oleh keluarga jin yang telah mengikatnya. Rasa takut, kebingungan, dan keputusasaan menyelimuti dirinya. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tapi yang ia tahu adalah bahwa ia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Dunia yang gelap ini, bersama dengan makhluk-makhluk yang mengawasinya, kini menjadi rumahnya yang baru, dan tidak ada jalan kembali ke kehidupan yang ia kenal. Waktu terasa berhenti bagi Rijal saat ia menyadari kenyataan yang mengerikan. Ia kini adalah bagian dari dunia yang tidak lagi ia kenal. Tubuhnya terasa aneh dan berat, seolah-olah ia tidak lagi hidup di dunia manusia. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk yang tak tampak jelas namun terasa hadir, mengamati setiap gerakan dan napasnya. Rijal mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya tampaknya tak lagi mematuhi kehendaknya. Seolah-olah seluruh eksistensinya telah terikat pada tempat ini,
pada dunia yang penuh dengan kegelapan dan kekuatan tak terduga. Suasana di sekitar begitu sunyi, hanya suara bisikan halus yang datang dari arah yang tidak jelas. Sesekali, Rijal mendengar langkah kaki yang terdengar lembut, namun tidak ada satupun yang tampak di depannya. Ia berusaha untuk berbicara, untuk memecah keheningan yang mencekam, tetapi suara yang keluar hanya terdengar seperti desisan angin yang tidak punya arti. Ketakutannya semakin dalam, dan ia merasa seolah berada di ujung kehancuran, tidak bisa kembali ke dunia yang ia kenal. Namun di tengah-tengah kegelapan itu, satu suara terdengar jelas di telinganya, suara pria tua yang dulu menyambutnya di rumah yang aneh itu. "Kamu tidak sendirian di sini, Nak," suara pria tua itu mengiang di benaknya. "Kami ada di setiap sudut dunia ini. Dan sekarang, kamu juga akan menjadi bagian dari kami." Rijal merasa seperti ada yang mengikatnya pada dunia ini, sebuah kekuatan yang tak terlihat namun begitu kuat. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu kembali terperangkap di dalam tubuhnya. Wajah pria tua itu kembali terbayang di benaknya. Senyum yang sebelumnya ramah kini tampak penuh dengan kekuasaan yang mengerikan. "Ini adalah takdirmu, Nak," suara itu melanjutkan, "kami telah menunggu kedatanganmu sejak lama." Rijal merasa tubuhnya semakin berat, seakan-akan ada beban yang tidak bisa ia lepaskan. Ia mencoba untuk bergerak, untuk mencari jalan keluar, namun setiap kali ia melangkah, kegelapan itu seolah mempersempit ruang geraknya. Suasana semakin mencekam, dan Rijal merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. "Kami bukan hanya penjaga hutan," suara pria tua itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam dan lebih mengerikan. "Kami adalah makhluk yang mengatur alam ini, yang mengikat setiap jiwa yang datang dan pergi. Dan kamu, Nak, kini terikat pada kami selamanya." Rijal merasakan jiwanya seolah dihimpit oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Ia ingin melawan, tetapi ia merasa seperti tidak memiliki kekuatan lagi. Ketika Rijal terdiam dalam kebingungannya, tiba-tiba ia mendengar suara lain. Suara itu terdengar sangat familiar, suara wanita muda yang sebelumnya menyambutnya di rumah tersebut. "Jangan takut, Nak," suara wanita itu terdengar lembut, namun ada sesuatu yang membuatnya semakin takut. "Kami hanya ingin membantumu menemukan tempatmu di dunia ini. Kamu tidak perlu melawan." Rijal merasa ada sesuatu yang janggal dalam kata-kata wanita itu, sesuatu yang terasa sangat tidak wajar. "Tempatku di dunia ini?" tanya Rijal, suaranya hampir tidak terdengar. "Apa maksudmu?" wanita itu tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, ia muncul di depan Rijal dengan wajah yang tampak lebih dekat, seakan melayang di udara, namun wajahnya kini berbeda. Mata wanita itu tampak kosong, dan senyumnya tidak lagi tampak ramah, melainkan menyeramkan. "Kamu sudah menjadi bagian dari dunia ini," katanya dengan suara yang lebih dalam. "Kami adalah keluarga yang telah lama hidup di sini, dan kini kamu akan tinggal bersama kami, di antara kami." Rijal merasa seperti ada sesuatu yang merasukinya, sebuah kekuatan yang mulai mengambil alih dirinya, merasuki setiap bagian tubuhnya. Ia merasa tubuhnya seperti terpecah-pecah, seperti hilang kendali. Ketika Rijal berusaha untuk berpikir jernih, ia merasakan tubuhnya mulai berubah. Kulitnya semakin pucat dan keras, seolah-olah ia menjadi bagian dari dunia ini yang telah dilupakan oleh manusia. Matanya yang sebelumnya berwarna coklat kini menjadi hitam pekat, tak ada lagi cahaya yang bersinar di dalamnya. Ia merasa seolah dirinya bukan lagi manusia, tetapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan, makhluk yang terjebak di antara dua dunia. Dunia yang dikenal dan dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Rijal mencoba untuk berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia ingin melawan,
tetapi setiap usahanya terasa sia-sia. Setiap napas yang ia hirup terasa semakin berat, dan ia mulai merasa bahwa dirinya perlahan-lahan terhapus, hilang dari dunia manusia. "Jangan khawatir," suara pria tua itu terdengar lagi, "ini adalah bagian dari proses. Nah, kamu tidak akan kembali lagi, tetapi kamu akan menjadi bagian dari alam ini, bagian dari kami." Rijal merasa jiwanya semakin tersedot, perlahan-lahan terlebur dalam kegelapan yang mengelilinginya. Ia tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung, tetapi ia merasakan dirinya semakin menjauh dari kesadaran. Dunia yang ia kenal kini menjadi semakin jauh, dan ia terperangkap dalam dunia yang penuh dengan makhluk yang tidak bisa ia lihat, namun dapat ia rasakan di setiap sudutnya. Di saat-saat terakhir kesadarannya, Rijal merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa ada satu benang tipis yang menghubungkannya dengan dunia luar, satu kenangan yang masih bisa ia ingat dengan jelas. Kenangan akan desanya, akan rumahnya yang sederhana, dan akan keluarganya yang menunggunya pulang. Ia mencoba untuk mengingat wajah ibunya, ayahnya, dan teman-teman yang pernah ia kenal. Tetapi, semakin ia berusaha mengingat, semakin kabur kenangan itu, seolah-olah dunia yang ia tinggalkan semakin jauh, semakin tak terjangkau. "Kamu sudah tidak bisa kembali lagi," suara pria tua itu terdengar sekali lagi, lebih lembut kali ini, seperti sebuah bisikan yang menyentuh langsung ke jiwanya. "Ini adalah takdirmu. Dunia ini sudah menjadi rumahmu." Rijal merasakan seluruh dirinya larut dalam kegelapan, dan perlahan-lahan ia menghilang, terhisap oleh dunia yang tidak ia kenal, dunia yang penuh dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Dan di sana, di dalam kegelapan yang abadi itu, Rijal akhirnya menjadi bagian dari keluarga jin tersebut, terikat selamanya dalam dunia yang terperangkap di antara alam manusia dan alam gaib. Waktu berlalu, dan Rijal tidak lagi bisa mengingat berapa lama ia telah berada di dunia yang gelap ini. Hari-hari atau mungkin tahun-tahun terasa seperti kabut yang tak bisa ia sentuh. Yang ia tahu, ia kini menjadi bagian dari dunia yang penuh dengan kesunyian. Setiap detik, ia merasa semakin terhubung dengan alam ini, namun sekaligus semakin terjauh dari segala kenangan hidupnya. Dunia luar yang ia tinggalkan begitu jauh, hanya berupa bayang-bayang yang semakin memudar. Rijal berusaha untuk mengingat sosok-sosok yang dulu ia cintai, tetapi ingatannya seperti terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa dijangkau. Hanya suara-suara samar dari makhluk-makhluk di sekitarnya yang menyertainya, memberitahu bahwa ia kini adalah bagian dari keluarga jin tersebut yang tinggal di antara dunia yang tak tampak oleh manusia. Kadang-kadang, dalam keheningan yang mencekam, ia mendengar bisikan nama-nama yang pernah ia kenal, tetapi itu hanya bayangan, tak lebih dari sekadar kenangan yang perlahan-lahan terlupakan. Suatu malam, atau mungkin pagi, karena waktu di tempat ini tampak tak menentu, Rijal merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan hangat yang menyelimuti tubuhnya, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak pertama kali terjebak di dunia ini. Ia menoleh ke sekelilingnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok manusia. Namun, sosok ini bukanlah orang yang ia kenal. Sosok tersebut tampak tergantung di udara, wajahnya pucat dan tanpa ekspresi, matanya kosong. Rijal merasa tubuhnya bergetar, dan meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, ia merasakan sebuah keterikatan yang mendalam dengan sosok tersebut. Sosok itu mengarahkannya pada sebuah jalan yang gelap, yang sepertinya menuju ke suatu tempat yang tidak ia kenal. Rijal merasa ada dorongan dalam dirinya untuk mengikuti sosok itu, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia melangkah lebih jauh. Namun, sesuatu dalam dirinya, entah itu rasa penasaran atau naluri yang lebih dalam, membuatnya mengikuti sosok tersebut dengan langkah pelan. Jalan yang ditempuh Rijal terasa semakin lama semakin sempit,
dan udara semakin dingin. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menahan langkahnya. Namun, ia terus melangkah, dipandu oleh sosok yang bergerak di depannya. Ketika mereka sampai di sebuah tempat yang sangat gelap, sosok itu berhenti dan berbalik menghadap Rijal. "Kamu sudah tiba di sini, Rijal," kata sosok itu, suaranya datar dan penuh dengan keheningan. "Ini adalah tempat yang akan mengakhiri perjalananmu." Rijal terdiam, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Apa maksud sosok itu? Apakah ini akhirnya? Rasa takut kembali menyelimuti dirinya, tetapi di saat yang sama, ia merasa ada sedikit harapan yang muncul di hatinya. Ia berusaha berbicara, tetapi suara yang keluar dari mulutnya hanya terdengar seperti bisikan yang sangat pelan. "Apa yang terjadi dengan aku?" tanya Rijal, suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap Rijal dengan mata kosong, seperti sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Tiba-tiba, sosok itu melangkah mundur dan menghilang ke dalam kegelapan. Rijal berdiri di tempat, bingung dan terkejut. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Ia merasa terjebak, seolah-olah terisolasi dalam dunia yang penuh dengan kegelapan yang tak berujung. Namun, tanpa diduga, ia merasakan cahaya kecil mulai muncul di depan matanya. Cahaya itu perlahan-lahan semakin besar, dan Rijal merasa ada sesuatu yang menarik dirinya menuju cahaya tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia mulai berjalan ke arah cahaya itu, meninggalkan kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih ringan, lebih bebas, seolah ia bisa merasakan kembali kebebasan yang telah lama hilang. Semakin mendekat, cahaya itu semakin terang, dan Rijal merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah dorongan, sebuah kekuatan yang memanggilnya. Ia merasa seperti berada di ambang perubahan, di ambang untuk kembali ke dunia yang dulu ia kenal. Ketika akhirnya ia mencapai sumber cahaya itu, sebuah pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan terbentang di depan matanya. Ia berdiri di tepi sebuah jurang yang sangat dalam, dan di seberang jurang tersebut, ia melihat sosok pria tua yang dulu ia kenal. Pria tua yang pertama kali menyambutnya di rumah itu. Wajah pria itu kini terlihat lebih lembut, tidak lagi menakutkan. "Kamu telah melewati ujian, Nak," kata pria tua itu dengan suara yang penuh kehangatan. "Kamu telah terlepas dari ikatan dunia ini." Rijal merasa seperti ada yang melepaskan beban besar yang selama ini menahannya. Ia mendekat ke tepi jurang, menatap dunia yang jauh di bawahnya. "Jadi, aku bisa kembali?" tanya Rijal dengan suara yang penuh harapan. Pria tua itu tersenyum. "Kamu sudah kembali, Nak. Tetapi, ingatlah bahwa perjalananmu tidak berakhir di sini. Ini adalah awal dari hidup baru, sebuah kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah kamu buat." Rijal mengangguk pelan, dan meskipun ia masih merasa cemas, ia tahu bahwa ia telah diberi kesempatan kedua. Dengan langkah perlahan, ia melangkah maju, menuju dunia yang penuh dengan harapan, meninggalkan kegelapan yang pernah mengikatnya.